Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopia Sari dengan NIM 196500006 dari kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga mengenai model proses rekayasa perangkat lunak. Nah, pada poin kompetensi diharapkan setelah selesai perkuliahan mahasiswa itu mampu menguraikan proses software engineering dan menjelaskan model-model proses RPL atau rekayasa perangkat lunak. Kemudian, lalu apa saja proses rekayasa perangkat lunak? Ya, baik, yang pertama itu ada communication, lalu ada planning, kemudian ada modeling, construction, dan yang terakhir itu adalah deployment. Itulah bagian-bagian dari proses rekayasa perangkat lunak. Nah, lalu masuk pada model-model proses RPL. Nah, di sini ada beberapa model RPL, baik itu model waterfall, model prototyping, model spiral, model RAD atau Rapid Application Development, lalu ada model RUP dan model Agile, model Scrum, model DevOps, dan model Extreme Programming. Oke, baik, kita langsung saja mulai pada penjelasan pertama, yaitu mengenai model waterfall. Nah, model waterfall ini kalau dilihat dari gambarnya terdiri atas beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam merancang atau membuat suatu rekayasa perangkat lunak. Baik itu yang pertama communication, kemudian planning, lalu kemudian modeling, construction, dan deployment. Nah, seperti yang telah dijelaskan, communication itu untuk projectnya, lalu planning itu semacam perencanaannya, modeling itu analisis mengenai analisis desain, lalu construction itu mengenai kodenya, dan begitu pula dengan deployment. Ini merupakan model tahap-tahap waterfall. Oke, lalu apa penjelasan dari model waterfall? Nah, metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Jadi, metode waterfall ini merupakan pendekatan SDLC yang paling awal digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Lalu, metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis. Nah, mulai dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, kemudian testing atau verification dari codingan tersebut, dan maintenance, langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu dan tidak boleh meloncat ke tahap berikutnya sebelum tahap pertama itu diselesaikan dan berjalan secara berurutan. Oleh karena itu dia disebut material atau dalam bentuk air terjun. Oke, lalu apa kelebihan dan kekurangan dari model waterfall? Nah, kelebihannya itu antara lain, pertama, dia memiliki proses yang urut, mulai dari analisa hingga support. Kedua, setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri, sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki, atau lebih tepat sasarannya. Lalu, yang ketiga adalah setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih. Nah, kekurangannya itu apa? Nah, yang pertama, dia proses yang dilakukan itu cenderung panjang dan juga lama. Kedua, biaya penggunaan metode yang cenderung mahal. Ketiga, membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall. Oke, selanjutnya adalah contoh penerapan model waterfall dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Nah, di sini saya mengambil contoh bahwa salah satu jenis sistem yang mungkin sangat cocok menggunakan metode waterfall sebagai metode pengembangannya adalah sebuah sistem operasi komputer. Nah, hal ini disebabkan karena sistem operasi komputer memiliki fungsi yang sangat kompleks, sehingga dalam pengembangannya membutuhkan analisa yang penuh mengenai kebutuhan user atau pengguna akan sistem operasi, hingga fitur-fitur penting yang harus dimiliki oleh sistem operasi tersebut. Nah, dengan semakin baiknya proses riset dan analisa yang dilakukan, maka hal ini akan membuat fungsi sebuah sistem operasi komputer menjadi lebih kompleks, eksklusif, dan juga sangat beragam dan banyak digunakan oleh user. Selain itu, sistem operasi juga sangat membutuhkan supporting yang dilakukan dengan cara update berkala dari sistem operasi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk pada model RPL yang kedua, yaitu model prototyping. Nah, ini kalau dilihat dari gambarnya itu mulai yang pertama ada communication, kemudian quick plan,
itu quick design, ya mulai dari perencanaan, kemudian desain, lalu prototype construction-nya. Dan yang terakhir itu adalah delivery dan feedback. Oke. Lalu kita mulai dari penjelasan model prototyping. Nah, metode prototype ini adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem sehingga klien atau pemilik sistem mempunyai gambaran jelas pada sistem yang akan dibangun oleh tim pengembang. Lalu prototype ini dalam bahasa Indonesia disebut purwarupa atau rupa yang awal. Jadi prototype adalah rupa awal dari sistem yang menggambarkan rupa akhir dari sebuah sistem yang akan dikerjakan. Nah, lalu kelebihan dan kekurangan dari prototyping. Yang pertama, kelebihannya itu adalah menghemat waktu dan biaya pengembangan. Kedua, adanya keterlibatan pemilik sistem sehingga kesalahan sistem bisa diminimalisir dari awal proses. Ketiga, membantu anggota tim untuk berkomunikasi secara efektif. Keempat, klien memiliki kepuasan tersendiri karena sudah memiliki gambaran dari sistem yang akan dibuat. Kelima, implementasi atau penggunaan sistem yang lebih mudah karena klien sudah tahu gambaran sistem sebelumnya. Dan yang keenam, itu kemudahan dalam memperkirakan pengembangan sistem selanjutnya. Ketujuh, kemungkinan klien untuk mempersiapkan perangkat lunak yang cocok dengan sistem yang akan dibuat. Lalu kekurangannya itu antara lain, pertama, prototype adalah metode yang menghabiskan banyak waktu jika klien kurang puas di tahapan awal. Kedua, klien terus-menerus menambah requirement dari sistem, pengen dibuatkan yang seperti inilah, seperti itulah, sehingga menambah kompleksitas pembuatan sistem. Dan yang terakhir adalah sistem akan terhambat jika komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara efektif. Nah, lalu berikut ini adalah contoh penerapan model prototyping dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Nah, di sini contoh kasusnya adalah penerapan metode prototype dalam perancangan aplikasi pemasangan layanan RESA. Nah, ini merupakan pengembangan yang tidak dilakukan secara langsung. Jadi secara penuh dari kebutuhan aplikasi yang dikembangkan, namun aplikasi akan dikembangkan secara bertahap dengan menggunakan prototype. Hal ini ditujukan agar fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem dapat lebih terfokus, sehingga mengoptimalkan proses pengujian pada prototype yang terdiri dari prototype form pemasangan, kemudian memo pemasangan, surat jalan, pemasangan serta laporan hasil pemasangan layanan RESA. Nah, berikut ini adalah gambar desain interface aplikasi pemasangan layanan RESA dan form permohonan pemasangan RESA. Nah, ini kita bisa lihat contoh dari bagaimana model dari prototyping dalam penerapannya pada aplikasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada model spiral. Nah, kalau dilihat ini spiral ini berbentuk lingkaran. Nah, dia itu berproses mulai dari start, kemudian lalu ada planning, kemudian modeling, construction, development, dan yang pertama itu adalah communication. Nah, lalu apa itu model spiral? Nah, model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Nah, jadi model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Nah, sementara metode waterfall itu difokuskan kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Nah, pada model spiral ini menekankan pada analisa risiko setiap tahapannya. Fase spiral model ini yang pertama itu adalah identification, lalu ini dia bertujuan untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis di dasar spiral. Seperti apa? Itu identifikasi persyaratan sistem, kemudian subsistem dan unit, dan fase ini juga mencangkup komunikasi antara user dan development. Nah, yang kedua ada desain. Nah, fase ini dimulai dengan mendesain konseptual di dasar spiral yang melibatkan desain arsitektur, desain logis dari modul, desain produk fisik, dan desain akhir. Dan yang ketiga, konstruksi or build. Nah, fase ini mengarah pada produksi produk perangkat lunak yang sebenarnya pada tiap spiral. Nah, yang terakhir adalah evaluation and risk analysis, di mana dia pada fase ini mengidentifikasi atau memperkirakan dan memantau kelayakan teknik dan resiko manajemen. Nah, seperti jadwal dan biaya.
Nah, setelah itu pengujian sistem akhir dari iterasi user akan mengevaluasi produk yang sudah dibangun dan akan memberikan feedback. Nah, lalu kelebihan dan kekurangan dari model spiral. Nah, kelebihan yang pertama itu adalah setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan kebutuhan. Kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Keempat adalah pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak tersebut bekerja selama proses. Kelima, menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan di dalam evaluasi produk. Keenam, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Ketujuh, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknik sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Lalu kekurangannya itu apa? Nah, yang pertama, banyak user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua belah pihak. Nah, model spiral ini mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh user dan developer. Kedua, dia memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Ketiga, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Keempat, dia memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Dan yang terakhir adalah butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut atau nyata. Oke, lalu seperti apa contoh penerapan model spiral dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi? Nah, di sini contoh kasus adalah penerapan model spiral pada rancang bangun game platformer dan di mana metode yang digunakan dalam perancangan game platform ini atau Fox Square ini adalah metode spiral. Nah, pada penelitian ini dia menggunakan metode yang diterapkan mengalami 2 iterasi. Nah, setiap iterasi terdapat 4 tahapan. Nah, pada iterasi pertama, 4 tahapan tersebut adalah pertama itu adalah tahap planning. Nah, pada tahap ini dilakukan survei online menggunakan fitur Google Form dan dibagikan lewat media sosial seperti Instagram dan Facebook. Dan hasil survei diperoleh bahwa 76% menyukai game platform, lalu 56% menyukai memainkan game platform di PC. Dari hasil survei tersebut, fitur-fitur yang menarik untuk dijadikan pertimbangan pembuatan game antara lain tingkat kesulitan stakes, baik itu fitur advancement, item rahasia, jalan cerita, serta boss stake. Selain itu, pada tahap ini juga menyiapkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional perancangan game. Lalu yang kedua, B itu adalah tahap analisa resiko. Nah, pada tahap ini dibuat daftar resiko-resiko yang teridentifikasi serta penilaian besarnya prioritas. Nah, pada akhir tahap ini adalah sebuah prototipe untuk pembuatan game. Nah, prototipe game ini adalah storyboard. Nah, game ini dibuat 3 level, baik itu game ini menceritakan seekor kucing, Fox, dalam mencari temannya, Foxinisa yang diculik oleh Brook Ketua, geng kucing jahat, lalu berbagai cerita dari game ini sendiri. Lalu ada yang terakhir adalah user cam diagram game Fox Square. Lalu yang ketiga adalah tahap perancangan. Nah, tahap ini adalah tahap pengembangan dari game atau coding testing dan laporan kekurangan game. Nah, pada tahap ini pengembangan game Fox Quest Black Box ini digunakan game engine Unity versi 5.5.4. Nah, testing yang digunakan adalah black box testing. Nah, pada akhir setiap proses ini dibuat laporan atas kekurangan dari sistem berdasarkan testing yang telah dilakukan dan diperbaiki. Nah, lalu yang tahap terakhir adalah tahap evaluasi, di mana hasil yang diselesaikan pada tahap rancangan kemudian dilakukan penilaian. Lalu pada tahap ini game juga yang telah dibuat diuji cobakan pada game tester. Nah, penilaian dari game tester ini menentukan apakah ada yang masih diperbaiki atau tidak. Jika ada perbaikan yang bersifat makro, maka perlu perbaikan dengan menambah proses iterasi berdasarkan metode spiral. Lalu pada iterasi selanjutnya juga ada 4 tahapan yang dilalui dengan tahapan planning, mengacu dari hasil evaluasi
iterasi sebelumnya. Jadi jika hasil evaluasi dari game tester tidak ada perubahan, maka game kemudian akan diuji cobakan ke pengguna untuk dinilai kualitas perangkat lunak berdasarkan poin fungsionalitas dan usability pada UC 9126 garis datar 3. Oke, sekarang kita masuk pada model RAT. Nah, di sini juga kalau dilihat dari gambarnya ada beberapa poin ataupun tahapan, baik itu dia menggunakan tim, baik tim 1, tim 2, dan tim 3, di mana dia sama modeling construction-nya. Pertama communication, kemudian planning, kemudian modeling construction, dan yang terakhir adalah deployment. Oke, kita mulai dari penjelasan model RAT. RAT atau Rapid Application Development ini atau Rapid Prototyping ini adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. Nah, RAT ini menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Nah, waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Rapid Application Development ini menggunakan metode iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model. Nah, modelnya itu atau model bekerja. Nah, sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan untuk menetapkan kebutuhan atau rekrutmen dari user dan selanjutnya disingkirkan. Nah, working model ini digunakan kadang-kadang saja sebagai basis desain dan implementasi sistem final. Nah, lalu seperti apa kelebihan dan kekurangan dari model RAT? Nah, kalau dilihat yang pertama itu adalah model RAT memerlukan sumber daya yang cukup besar, terutama untuk proyek dengan skala besar. Kedua, model ini cocok untuk proyek dengan skala besar. Nah, ketiga, model RAT ini memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan pemesan, bahkan keduanya bisa tergabung dalam satu tim. Keempat, dia kinerja dari perangkat lunak dihasilkan dapat menjadi masalah manakala kebutuhan-kebutuhan di awal proses tidak dapat dimodulkan, sehingga pendekatan dengan model ini kurang bagus. Nah, lalu sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model ini. Dan selanjutnya penghalusan dan penggabungan dari beberapa tim di akhir proses sangat diperlukan dan ini memerlukan kerja keras. Dan yang terakhir, proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi dan resiko teknik yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Oke, selanjutnya contoh penerapan model RAT dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Nah, di sini contoh kasusnya adalah penerapan model Rapid Application Development pada perancangan sistem informasi jasa pengiriman barang, di mana berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan pada metode pengembangan sistem menggunakan RAT atau Rapid Application Development, yaitu sebagai berikut. Pertama itu adalah fase perencanaan syarat-syarat. Nah, pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan masalah untuk pembuatan aplikasi ataupun mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Baik, yang pertama itu adalah proses bisnis sistem berjalan. Kedua, ada analisa kebutuhan software. Nah, di sini berbicara mengenai analisa, ini merupakan suatu kegiatan yang untuk mengetahui ataupun merancang dan mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada sistem dan menentukan kebutuhan-kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Lalu dari analisa kebutuhan ini sangat dibutuhkan pada proses bisnis di PT Lintasindo Dharma Sakti Jakarta, yang dimana sistem yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada PT tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, terdapat juga beberapa kebutuhan dalam mengelola data pengiriman barang, nota pengiriman, dan laporan pengiriman. Oke, selanjutnya kita masuk pada model ROP. Nah, kalau kita melihat gambar ini, di sini ada yang namanya proses dari dari recruitment, kemudian analisis desain, implementation, kemudian test, deployment, initial planning, dan kemudian ada juga business modeling. Nah, ini adalah beberapa rangkaian ataupun tahapan dalam model ROP. Nah, lalu apa itu model ROP? Nah, RUP atau singkatan dari Rational Unified Process, di mana ini adalah suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak iteratif yang dibuat oleh Rational Software. Nah, suatu divisi dari IBM sejak 2003. Nah, RUP ini bukanlah suatu proses tunggal dengan aturan yang konkret, melainkan suatu kerangka proses yang dapat diadaptasi dan dimasukkan untuk disesuaikan oleh organisasi, pengembang, dan tim proyek perangkat lunak yang akan memilih elemen proses sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, RUP ini menggunakan konsep object oriented dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language atau UML.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari model ROP. Nah, kelebihannya itu pertama, dia menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Kedua, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Ketiga, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. Keempat, memungkinkan adanya penambahan-penambahan pada proses. Kelima, memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Keenam, memungkinkan untuk menjalankan test case dengan menggunakan Rational Test Manager Tool. Nah, kekurangannya dari metode ini adalah dia dapat digunakan pada perangkat lunak yang berotasi pada objek dengan berfokus pada UML atau Unified Modeling Language. Selanjutnya adalah contoh dari penerapan model ROP dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus penerapan tahapan metodologi pengembangan lunak dengan menggunakan ROP. Nah, di mana metodologi Rational Unified Process atau RUP, metode RUP ini merupakan metode pengembangan kegiatan yang berorientasi pada proses. Nah, dalam metode ini terdapat 4 tahapan pengembangan perangkat lunak, yaitu pertama, inception. Nah, pada tahap ini pengembang mendefinisikan kegiatan, kemudian melakukan analisis kebutuhan pengguna dan melakukan perancangan awal perangkat lunak, baik itu perancangan arsitektural dan kasus pengguna. Dan pada akhir fase ini adalah prototipe perangkat lunak versi alpha yang harus ada, yang sekarang sudah dirilis. Nah, yang kedua adalah elaborasi. Nah, pada tahap ini dilakukan perancangan perangkat lunak mulai dari spesifikasi fitur perangkat lunak hingga perilisan prototipe versi beta dari perangkat lunak. Ketiga, construction. Nah, ini merupakan pengimplementasian rancangan perangkat lunak yang telah dibuat pada tahap ini. Nah, pada akhir tahap ini perangkat lunak versi akhir yang sudah disetujui administrator dirilis beserta dokumentasi perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah 4, transition, di mana instalasi, deployment, dan sosialisasi perangkat lunak dilakukan pada tahap ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada model Agile. Kalau dilihat di gambar ini masih sama, baik itu ada sedikit perbedaan. Dia ada brainstorm, design, development, kemudian deployment juga. Nah, ini merupakan gambar dari model Agile. Nah, lalu apa sih sebenarnya model Agile? Nah, Agile Development Method adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Nah, Agile Development Methods ini merupakan salah satu dari metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, model ini merupakan model proses yang menekankan pada fast delivery dari setiap poin aktivitas dalam rangka memperpendek jangka waktu proyek pembangunan perangkat. Jadi, ada beberapa langkah Agile Development Methods, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Nah, pada langkah ini pengembangan dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Kedua, implementasi bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Ketiga, tes perangkat lunak. Nah, di sini perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak dapat terjaga. Dan keempat adalah dokumentasi. Nah, setelah dilakukan tes perangkat lunak, langkah selanjutnya yaitu proses dokumentasi. Nah, proses perangkat lunak ini untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Lalu yang kelima adalah deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Nah, setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Nah, langkah terakhir yaitu pemeliharaan. Tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug atau bug. Oleh karena itu sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Nah, lalu apa kelebihan dari model Agile ini? Yang pertama adalah pembangunan sistem yang dibuat lebih cepat. Kedua, meningkatkan kepuasan kepada user atau pengguna. Ketiga, mengurangi resiko kegagalan implementasi software dalam segi non-teknis. Keempat, jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dalam segi material relatif kecil. Nah, kekurangannya adalah yang pertama, kurang siap dalam menghadapi beberapa perubahan. Kedua, hasil akan kurang maksimal apabila tim sulit menyesuaikan dengan waktu pekerjaan yang cepat. Ketiga, rencana awal dapat berubah sewaktu-waktu. Keempat, jadwal yang tak menentu. Kelima, jika tim tidak bisa komunikasi dengan baik, maka akan terjadi kemunduran.
Nah, lalu contoh penerapan model Agile dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Nah, contoh kasusnya adalah implementasi Agile Method pada sistem informasi penjualan alat olahraga berbasis web. Nah, metode Agile merupakan salah satu metode pengembangan sistem yang difokuskan kepada pengguna atau user. Nah, sehingga hasil yang diperoleh itu bisa lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau pengguna. Nah, berdasarkan tahapan-tahapan ini, pembuatan sistem ini mengikuti beberapa proses di bawah. Yang pertama adalah membuat produk backlog, atau di mana tahap pertama ini adalah pembuatan produk backlog untuk menentukan fitur sistem yang dibuat berdasarkan prioritas dari pengguna. Kedua, perancangan sistem. Berdasarkan pada backlog yang telah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perancangan sistem dengan menggunakan UML atau Use Case Diagram. UML, yang pertama itu ada Use Cases Diagram, kemudian Activity Diagram, ketiga Sequence Diagram, dan keempat Development Diagram. Dan yang fase ketiga adalah fase sprint, di mana setelah melakukan fase perancangan sistem, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tahap sprint. Nah, tahap sprint ini ditentukan berdasarkan dari tabel produk backlog. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap metode Scrum. Ya, seperti bisa dilihat di gambar ini. Lalu apa itu model Scrum? Nah, Scrum model merupakan framework untuk manajemen pengembangan software dengan karakteristik cekatan dan bersifat iteratif dan incremental. Nah, Scrum ini mendefinisikan dirinya fleksibel, strategi pengembangan yang menyeluruh, di mana seluruh tim bekerja sebagai satu unit dalam mencapai sebuah goal yang sama. Nah, model Scrum pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Agile Development Methods, dan akhir-akhir ini Scrum mulai marak diimplementasikan di perusahaan IT di Indonesia. Nah, dikarenakan maraknya perusahaan IT mengimplementasikan Agile Development. Lalu Scrum ini menguraikan proses untuk mengidentifikasi dan katalogisasi pekerjaan yang diperlukan ataupun pekerjaan yang dilakukan, sehingga memprioritaskan yang bekerja dan berkomunikasi dengan pelanggan atau wakil pelanggan, dan pelaksanaannya yang bekerja menggunakan rilis iteratif dan memiliki tujuan utama untuk mendapatkan perkiraan berapa lama development akan dilakukan. Nah, Scrum ini merupakan suatu kerangka kerja. Nah, kelebihan dan kekurangan dari model Scrum. Kelebihan yang pertama itu adalah keperluan berubah dengan cepat. Kedua, tim berukuran kecil sehingga komunikasi lancar, biaya berkurang, dan memberdayakan satu sama lain. Ketiga, pekerjaan yang terbagi-bagi sehingga menghemat waktu. Keempat, dokumentasi dan pengujian terus dilakukan setelah software dibangun. Kelima, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai saat diperlukan. Nah, lalu kekurangannya adalah developer harus selalu siap dengan perubahan, karena tiap perubahan akan selalu diterima. Nah, lalu bagaimana contoh penerapan dari model Scrum? Nah, ini ada contoh kasus di mana pemodelan Scrum dalam pengembangan sistem informasi kesehatan pada Klinik Ar-Rohim, Sragen, Kabupaten Sragen. Nah, adapun tahap-tahap yang dilakukan pemodelan Scrum ini yaitu pertama, user story. Nah, dalam penggunaan metode Scrum, hal yang harus ditentukan adalah product owner adalah user stories. Nah, salah satu hal yang paling penting dengan adanya user stories ini ialah kolaborasi antara orang teknik dan orang bisnis untuk mencapai harapan dari pengembangan software. Kedua, pembuatan produk backlog. Nah, tahap ini merupakan pembagian atau pengelompokan proses-proses berdasarkan dari analisa pada langkah sebelumnya, baik itu pembagian kategori pengguna sistem, kebutuhan pengguna, dan pembagian waktu pengerjaan fitur backlog dalam sprint. Nah, lalu yang ketiga itu adalah melakukan sprint. Nah, tahap selanjutnya adalah produk backlog dibuat yang melakukan sprint, dan tiap sprint yang memiliki waktu yang hampir sama. Nah, dalam melakukan sekali sprint itu tidak boleh terlalu lama sehingga terdapat beberapa tahapan dalam pengerjaannya, yaitu sprint planning, sprint backlog, sprint execution, deletion, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospektif. Dan yang terakhir adalah delivery produk. Nah, tahap yang terakhir adalah menerapkan metode Scrum, yaitu penyajian produk kepada pengguna sistem. Oke, selanjutnya adalah model DevOps. Kalau dilihat dari gambar ini, model-model ataupun bagian-bagian dari DevOps mulai ada plan, kemudian kode, build, test, kemudian package, relation, operasi, dan monitor.
Lalu apa sih model DevOps ini? DevOps adalah kombinasi dari kultur, praktik, dan alat untuk meningkatkan kemampuan sebuah perusahaan agar proses delivery aplikasi atau software dapat dilakukan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada proses pengembangan software tradisional. Nah, sesuai dengan namanya, istilah DevOps adalah gabungan dari kata development dan operation. Jadi, secara garis besar, metodologi DevOps ini akan menguraikan proses pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang berkualitas tinggi dengan mengotomatiskan dan mengintegrasikan efforts dari tim development atau pengembang dan tim operation atau operasi. Nah, di bawah model DevOps ini, tim developer dan IT operation akan bekerja sama di seluruh tahapan software development life cycle untuk menghasilkan produk digital yang berkualitas secara efektif dan efisien. Nah, mungkin saat ini Anda bertanya-tanya, lalu apa itu DevOps Engineer? Pada dasarnya DevOps Engineer adalah profesional IT yang bekerja dengan software developers, nah system operation, kemudian dengan staff IT operation, staff dan lain-lain untuk mengawasi atau memfasilitasi penerapan kode berdasarkan continuous integration dan continuous delivery workflow atau CI dan CD. Lalu apa kelebihan dan kekurangan dari model DevOps? Kelebihannya itu antara lain, pertama, siklus pengembangan yang lebih pendek. Kedua, meningkatkan kualitas dan fleksibilitas. Ketiga, biaya yang lebih efisien. Keempat, kontrol risiko dan pemulihan yang lebih baik. Kelima, dapat meningkatkan praktik keamanan. Dan yang kekurangannya antara lain, penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek. Kedua, membutuhkan software engineering yang ahli. Ketiga, memerlukan kolaborasi yang kuat. Oke, lanjut pada contoh penerapan model DevOps dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Nah, contoh kasus yang saya ambil di sini adalah implementasi DevOps pada pengembangan aplikasi screening COVID-19. Baik, yang pertama, tahap-tahap dalam model DevOps. Yang pertama, A. Continuous Development, yang dimana terlibat di dalam fase ini adalah tahap perencanaan dan pengembangan perangkat lunak. Nah, tahap ini merupakan proses dasar untuk memahami mengapa perangkat lunak dibangun dan sekaligus menentukan bagaimana tim proyek akan membangunnya. Nah, dari hasil tahapan ini digabungkan menjadi permintaan sistem atau sistem request yang disajikan kepada sponsor proyek dan panitia pada akhir fase ini sebagai bahan pengambilan keputusan apakah pengembangan sistem dapat dilanjutkan. Nah, adapun gambar di samping ini merupakan salah satu form screening manual yang disampaikan stakeholder, dalam hal ini puskesmas, kepada product owner. Screening yang kemudian dimasukkan sebagai user story pada produk Baking Scrum. Form ini juga menjadi salah satu landasan kenapa perangkat lunak screening COVID-19 dibuat. Kemudian B. Continuous testing. Nah, pada tahap ini dilakukan integrasi build setiap kali ada commit dan push coding yang telah ditulis pengembang ke server CI GitLab. Kemudian GitLab akan melakukan pengujian unit, fungsional, dan API. Nah, C adalah continuous integration. Pada tahap ini secara keseluruhan proses DevOps dikoordinasikan oleh GitLab sebagaimana seperti pada gambar berikut ini yang bisa dilihat di bawah, di mana proses CI, CD keseluruhan dan maupun seperti apa codingan ataupun output dari stack test. Lalu yang ke D adalah continuous deployment. Nah, pada tahap ini terdiri dari staging rate, yaitu mendorong branch master ke branch 6.0 dengan tujuan agar antara mode pengembangan kode dibedakan dengan mode produksi, dan stage deploy yaitu penyebaran ke lingkungan produksi untuk selanjutnya akan dipakai oleh pengguna atau operator. E. Continuous monitoring. Pada tahap ini dipantau semua aktivitas server produksi, baik itu meliputi penggunaan CPU, RAM, hard disk, bandwidth, dan lain sebagainya. Selain itu, setiap ada error atau bugs yang dilaporkan oleh pengguna dicatat untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi. Berikutnya, alat pantau yang digunakan adalah Zabbix. Dan yang terakhir adalah tampilan aplikasi. Tampilan halaman aplikasi screening COVID-19 adalah sebagaimana pada gambar di samping ini. Baik itu dari tampilan halaman login, kemudian salah satu contoh juga tampilan halaman screening mandiri. Nah, kemudian masuk pada model streaming programming.
Nah, sama dengan model-model yang lainnya, mulai itu dari planning, perencanaan, kemudian desain, atau kemudian codingan, lalu masuk pada testing, dan kemudian software increment. Nah, lalu apa itu model streaming programming? Ini adalah metodologi pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Jadi, extreme programming ini adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. XP ini bukan hanya berfokus pada coding, tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak, dan SP ini mengambil pendekatan ekstrim dan dalam iteratif development. Nah, lalu kelebihan dan kekurangan dari model streaming programming. Kelebihannya antara lain pertama, meningkatkan kepuasan kepada klien. Kedua, pengembangan sistem dibuat lebih cepat. Ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Keempat, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antara developer. Dan kelemahannya itu antara lain pertama, cerita-cerita yang menunjukkan rekrutmen dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap sehingga developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Kedua, tidak biasa membuat kode yang detail di awal karena prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Dan XP ini sendiri tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Nah, satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user atau pengguna. Nah, next pada contoh penerapan model extreme programming. Di sini contoh kasus penerapan pengembangan sistem extreme programming pada aplikasi pencarian dokter spesialis di Bandar Lampung berbasis Android. Nah, pada pengembangan sebuah software dibutuhkan metodologi dalam merencanakan pembangunan sebuah sistem. Pada penelitian ini, metode pengembangan sistem XP diterapkan pada aplikasi pencarian dokter spesialis. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dikembangkan aplikasi pencarian dokter spesialis berbasis Android dengan menggunakan metode pengembangan sistem XP agar dapat membantu masyarakat dalam melakukan pencarian dokter spesialis dengan rute terdekat berdasarkan pencarian sesuai kebutuhan pengguna. Berdasarkan pengujian black box testing, aplikasi pencarian dokter spesialis mendapatkan hasil bahwa pengujian yang dilakukan berjalan dengan baik. Semua hasil pengujian fungsional aplikasi memiliki nilai lulus atau pas. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.